Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan makalah yang telah kelompok kami buat dengan judul Keputusan Pembelian Konsumen pada Mata Kuliah Berlaku Konsumen B. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Muhammad Habib Husain Al-Hadi dengan NIM 190321100034 dan teman saya Rizky Dwi Anggraini dengan NIM 190321100091. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dalam penulisan makalah ini, yaitu tindakan pembelian merupakan tahapan besar terakhir dalam model perilaku konsumen. Pada tahap tindakan pembelian ini, konsumen harus mengambil keputusan agar terjadi suatu pembelian. Keputusan tersebut antara lain yaitu kapan konsumen akan membeli, di mana konsumen akan membeli, dan bagaimana konsumen dalam melakukan pembayaran. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembelian konsumen terhadap produk atau jasa. Oleh karena itu, perilaku konsumen dalam kasus pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen perlu dipelajari dan diperhatikan secara spesifik agar perusahaan dapat mempersiapkan strategi pemasaran yang baik sesuai dengan karakteristik konsumen yang ingin ditargetkan. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan makalah ini. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Menurut Charles W. Lamb pada tahun 2001 menjelaskan bahwa perilaku konsumen merupakan proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang ingin dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan suatu produk. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001 dalam penelitian Dr. Hanji Mansur Razak pada tahun 2016 menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian merupakan proses pembelian yang dilalui oleh seseorang konsumen akhir yang dimulai dari timbulnya rasa butuh sampai kepada perasaannya setelah melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu tahapan pengambilan keputusan. Terdapat 5 tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pengenalan masalah. Dalam penelitian Hengki Mangiring pada tahun 2021, pada tahap pengenalan masalah ini konsumen harus menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan akan suatu produk. Kebutuhan ini bisa merupakan kebutuhan yang sebenarnya atau aktual, atau bisa juga merupakan kebutuhan laten atau kebutuhan pada awalnya tidak disadari dan baru disadari setelah mendapatkan trigger atau pemicu tertentu. Tahapan yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah konsumen terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Dalam penelitian Firmansyah pada tahun 2018 menjelaskan bahwa pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif. Internal atau eksternal, pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Tindakan yang keempat yaitu keputusan pembelian. Pada tahap ini saatnya bagi pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas, dan sebagainya, konsumen bisa mengambil beberapa sub keputusan, yaitu meliputi merek, pemasok, jumlah,
waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Sedangkan tindakan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian merupakan tahap di mana konsumen memberikan umpan balik atau feedback dari produk yang telah dikonsumsi atau digunakan. Beberapa hasil dari evaluasi konsumen dapat digunakan oleh perusahaan produsen atau pemasok untuk mengetahui perilaku konsumennya atas produk tersebut. Contoh bentuk dari umpan balik yang diberikan oleh konsumen pasca keputusan antara lain kecewa dengan produk, bersikap acuh tidak acuh terhadap produk, bersikap pasif terhadap produk, menyukai produk atau bersedia untuk repurchasing, dan menyukai produk, bersedia untuk repurchasing, dan ikut mempromosikan produk kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kiki. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh studi kasus dalam implementasi pengambilan keputusan konsumen. Dalam jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus sampai dengan November pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti perilaku konsumen dan juga proses pengambilan keputusan dalam pembelian sayuran hidroponik. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini memperoleh hasil yaitu dalam proses pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik dengan melalui 5 tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan atau masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga perilaku pasca pembelian. Yang pertama yaitu terkait pengenalan masalah atau kebutuhan. Kebutuhan terhadap sayuran didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya perubahan yang cukup signifikan yaitu dengan mulai beralihnya pola konsumsi masyarakat dari mengkonsumsi sayuran yang berkadar gizi rendah menjadi sayuran berkualitas dengan kadar gizi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu terkait pencarian informasi. Berdasarkan hasil penelitian, sumber informasi yang paling berpengaruh bagi konsumen sayuran hidroponik yaitu berasal dari diri sendiri, yaitu sebesar 35,71%. Kemudian sumber informasi yang berasal dari pedagang sayuran sebanyak 23,81%. Selanjutnya sumber informasi dari media cetak atau elektronik sebanyak 21,43%. Dan yang terakhir yaitu sumber dari teman atau keluarga sebanyak 19,05%. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih membeli sayuran hidroponik maupun non-hidroponik, sebagian besar dikarenakan kebiasaan yang telah dilakukan. Pada konsumen sayuran hidroponik, sebesar 92,86% konsumen menyatakan bahwa mereka membeli sayuran hidroponik karena kebiasaan yang telah dilakukan, sedangkan 2,38% karena telah laku di pasaran, dan 4,76%-nya karena mengikuti konsumen lain. Yang selanjutnya yaitu terkait keputusan pembelian. Konsumen sayuran hidroponik yang melakukan pembelian sayuran secara terencana sebanyak 78,57% dan sisanya sebanyak 21,43% konsumen secara tidak terencana membeli sayuran hidroponik. Konsumen melakukan pembelian sayuran secara terencana dikarenakan telah memiliki informasi mengenai harga dan juga kualitas sayuran yang diinginkan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi konsumen sayuran hidroponik yaitu melakukan pembelian sayuran sebagian besar karena sedang ada diskon atau promosi. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila harga sayuran hidroponik maupun non-hidroponik mengalami kenaikan, maka sebagian besar konsumen masih akan tetap membeli sayuran tersebut. Hal ini dikarenakan para konsumen tersebut telah sangat yakin dengan kualitasnya yang terjamin. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa perilaku pasca pembelian konsumen hidroponik akan cenderung loyal terhadap pembelian sayuran hidroponik akibat pengaruh kualitas sayur dan juga harga yang terjamin. Yang selanjutnya yaitu untuk jurnal yang kedua, jurnal berjudul Proses Keputusan Pembelian Produk Bayam Hidroponik. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Lampung pada bulan Desember pada tahun 2020. Dengan tujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian terhadap produk bayam hidroponik. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka hasil penelitian yang diperoleh yaitu proses pengambilan keputusan konsumen bayam hidroponik diantaranya ada 5 tahapan. Yaitu yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan, di mana konsumen dalam mengenali kebutuhan atau motivasi pembelian yaitu untuk kebutuhan sehari-hari.
karena bayam hidroponik bernilai gizi tinggi dan baik untuk dikonsumsi. Persentase dari setiap motivasi yaitu memenuhi keinginan sebesar 35%, karena produk baru 24% dan kebutuhan sehari-hari sebesar 41%. Berikutnya yaitu terkait pencarian informasi. Mayoritas konsumen dalam mencari informasi atau mendapatkan informasi yaitu berasal dari media sosial dengan tingkat persentase sebesar 53%, kemudian melalui teman atau anggota keluarga sebesar 35%, dan yang terakhir informasi secara langsung dari produsen bayam hidroponik sebesar 12%. Yang selanjutnya yaitu evaluasi alternatif, di mana konsumen dalam evaluasi kali ini yaitu tertuju pada kualitas sebesar 50% dan harga bayam hidroponik itu sendiri sebesar 35%, sedangkan sisanya yaitu pelayanan sebesar 15%. Yang selanjutnya yaitu keputusan pembelian, di mana proses pembelian produk bayam hidroponik yaitu dilakukan secara terencana sebesar 59%, sedangkan sisanya adalah pembelian secara mendadak dan tidak terencana. Yang terakhir yaitu terkait perilaku pasca pembelian. Dalam hasil penelitian dinyatakan bahwa konsumen yang merasa sangat puas memiliki persentase 41%, di mana konsumen yang merasa puas persentasenya sebesar 59% dari jumlah responden. Dan untuk konsumen yang tidak puas presentasinya hanya 0%. Kesimpulan dari perilaku konsumen setelah melakukan pembelian pada produk bayam hidroponik lebih dominan konsumen yang merasa puas. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan antara studi kasus dengan teori mengenai pengambilan keputusan pembelian konsumen. Dalam jurnal yang pertama, yang membahas mengenai proses pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik di Kota Bandar Lampung, dan juga dalam jurnal yang kedua, yang membahas mengenai proses keputusan pembelian produk bayam hidroponik. Keduanya sama-sama membahas mengenai tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Dalam kedua jurnal disebutkan bahwa tahapan atau proses dalam pengambilan keputusan pembelian seorang konsumen antara lain yaitu dimulai dari pengenalan kebutuhan atau masalah, dilanjutkan dengan pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, kemudian keputusan pembelian, dan yang terakhir adanya perilaku pasca pembelian. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh James pada tahun 2004 bahwa tahapan atau proses dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen juga didasari oleh kelima hal tersebut. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari tinjauan pustaka dan juga contoh studi kasus, maka dapat dikatakan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan konsumen dalam pemilihan alternatif yang sesuai dari dua atau lebih alternatif yang dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Tahapan atau proses yang dilalui konsumen dalam pengambilan keputusan antara lain yaitu diawali dengan pengenalan kebutuhan atau masalah, selanjutnya pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan berakhir dengan perilaku pasca pembelian. Sedangkan untuk saran yang dapat kami berikan yaitu untuk perkembangan suatu usaha dalam meningkatkan penjualan produk, keputusan pembelian konsumen sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, khususnya para pemasar. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memperhatikan konsumen secara lebih spesifik, khususnya dalam pengambilan keputusan pembelian dan pengaruh perilaku konsumen, agar perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran terbaik yang sesuai dengan target konsumen. Baik, sekian presentasi dari kami selaku kelompok 18 yang menjelaskan mengenai tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.